akhirnya saya bisa melihat antum di video YouTube channel Kang Haji Atep. Saya sempat lihat ada sedikit bahas tentang lagam-lagam. Saya tertarik, ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan, Syekh. Minta maaf kalau saya lancang, tapi sebenarnya saya ingin SMS saja, sebenarnya inbox atau komentar aja, tapi terpaksa kayaknya lebih enak sekaligus silaturahmi saya bikin video. Mudah-mudahan video ini bisa mewakilkan pertanyaan saya, juga menjadi wakil sebagai perwakilan dari pertanyaan seluruh penonton channel YouTube Kang Haji Atep. Ya, gitu ya. Oke, kita langsung saja. Pertanyaan saya yang pertama, kita dulu belajar lagu pemula. Saya tahu saya belajar pertama kali di Pondok Pesantren Al-Quran Cijantung Ciamis dengan Al-Mukarram, orang yang paling saya hormati dan bahkan tak akan pernah saya lupakan jasanya yang membimbing saya sampai bisa seperti ini, Kiai Haji Almarhum Khalil Rahman. Semoga Allah memuliakannya dan semoga Allah mengampuni semua dosa-dosanya. Saya belajar pertama kali di sana untuk mengenal lagam-lagam lagu ataupun taranum. Yang mau saya tanyakan itu, Ustadz Al-Mukarram Kang Haji Atep, itu adalah asal mula pemberian nama lagu-lagu yang kita pakai sekarang ini ataupun taranum. Saya bingung, saya harus bertanya kepada siapa. Saya tidak terlalu tahu orang lagi yang saya harus tanyakan pertanyaan ini. Kebetulan saya dapat channel antum, nah ini kesempatan saya. Gitu. Itu pertanyaan saya, yang pertama, asal mula pemberian nama atau sejarah memberikan nama lagu-lagu atau taranum. Terima kasih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Waduh, alhamdulillah nih kita berjumpa lagi walaupun jarak memisahkan kita. Ini perkenalkan Ustaz Mukhtar dari Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kabupaten Alor. Beliau pimpinan Pondok Pesantren Al-Quran Cijantung 7. Subhanallah, subhanallah. Ini sahabat saya. Beliau pernah lama tinggal di Jawa Barat, pernah pesantren di pesantren Cijantung Ciamis, dan bahkan beliau ini pernah sama-sama berjuang dengan saya membawa nama baik Jawa Barat pada musabaqah azan tingkat nasional. Kalau tidak salah waktu itu tahun 95 atau 96 ya Ustaz ya, saya lupa lagi itu. Dan beliau juaranya, juara azan golongan remaja tingkat nasional di Festival Istiqlal. Subhanallah, subhanallah. Dan alhamdulillah kita bertemu lagi nih Ustaz nih. Apa kabar, sehat ya? Salam buat keluarga dan santri-santri di sana. Oke, kita lanjut saja ya. Kita langsung saja ke pertanyaan Ustaz. Begini, kalau saya mencermati pertanyaan seperti itu, seperti ini pertanyaan yang luar biasa, jarang ditanyakan oleh kalangan-kalangan pecinta Al-Quran gitu. Mohon maaf ya. Dan ini bukan pertanyaan yang biasa dilontarkan oleh orang-orang umum. Ketika Ustaz bertanya sejarah pertama kali penamaan nama-nama lagu taranum atau tilawah seperti Bayati sampai Sikah, waduh, ini luar biasa bisa memporsir otak saya gitu. Sementara pertanyaan yang berkaitan dengan sejarah itu lebih cocok atau lebih pas disampaikan atau ditujukan kepada orang-orang yang ahli di bidang sejarah. Sementara saya tidak gitu, tidak menguasai sejarah. Tapi walaupun demikian, ya saya ingin berbagi pengalaman, ingin berbagi cerita saja gitu ya, berkaitan dengan perkembangan seni baca Al-Quran. Nah, saya pernah baca berkaitan dengan sedikit sejarah lagu-lagu Al-Quran. Di situ tertera ada istilah kalimat bihumrin jasad dan bihusrin jasad. Jadi di buku itu diterangkan bahwa lagu-lagu taranum atau tilawah itu terbagi dua. Yang pertama ada lagu yang beriramakan Arab Hijazi,
Dan yang kedua adalah lagu-lagu yang beriramakan Arab Misri gitu. Nah, Arab Hijazi, lagu-lagu yang beriramakan Arab Hijazi itu dikumpulkan di dalam kalimat bihumrin jasad gitu. Bihumrin jasad itu singkatan itu. Bihumrin jasad itu baknya banjaka, kemudian haknya Husaini, kemudian mimnya maya, kemudian roknya rakbi, kemudian jimnya jiharka, sinnya sika, dan dalnya itu duka gitu. Nah, setelah itu berkembang terus menjadi lagu-lagu yang beriramakan atau ya berlahjahkan Arabiah Misriyah, Arab Misri, sehingga singkatannya pun berubah menjadi bihusrin jasad. Yang tadinya bihumrin jasad berubah menjadi bihusrin jasad. Kalau tadi bihumrin jasad baknya banjaka, kalau bihusrin jasad lagu-lagu yang beriramakan Arab Misri itu baknya bayati, haknya Hijaz, kemudian roknya ros, jimnya jiharka tetap, sinnya sika, kemudian dalnya nahawan gitu kan, bihusrin jasad. Nah, terus mengenai nama-nama tersebut, kalau saya ditanya siapa orang pertama yang memberi nama lagu-lagu tersebut, saya jawab saya tidak tahu gitu. Dan kapan nama-nama lagu itu diberi nama atau lagu-lagu tersebut diberi nama, kapan tahunnya, saya tidak tahu untuk menjawabnya gitu kan. Nah, yang jelas kalau menurut saya yang memberi nama lagu-lagu tersebut itu pasti penggubahnya. Dan tahunnya saya tidak tahu, pasti pengarangnya gitu. Tapi saya sedikit membaca juga gitu ya. Ternyata nama-nama lagu tersebut itu ada yang diidentikan atau dihubungkan dengan nama daerahnya masing-masing. Seperti ada yang berpendapat bahwa Bayati itu berasal dari daerah Husain, sebuah perkampungan yang berada di negara Irak, sehingga ada yang namanya Bayati Husaini begitu. Dan kemudian ada yang berpendapat bahwa lagu Bayati itu berasal dari Syria, sehingga ada yang bernama Bayati Suri. Nah, ada lagi yang berpendapat bahwa Bayati itu berasal dari kata bait, kemudian dimubalaghahkan menjadi Bayati. Bait itu rumah. Makanya di dalam MTQ ada aturan yang sudah baku bahwa setiap peserta yang tampil itu harus mempersembahkan persembahan taranumnya itu dimulai dari Bayati dan ditutup oleh Bayati. Artinya mulai dari rumah kembali ke rumah begitu. Kemudian ada lagi yang berpendapat bahwa lagu-lagu seperti Hijaz itu berkembang atau berasal dari semenanjung Arab Hijazi. Kemudian lagu sika berarti gemerincing gitar. Dan bahkan ada pendapat waktu itu salah satu pakar kori dari negara tetangga kita berpendapat. Dan pada saat itu saya berpikir ini pendapatnya sepertinya agak ekstrim juga gitu kan. Kenapa? Karena saya belum tahu gitu. Setelah saya kaji ternyata pendapat itu benar juga gitu kan. Bisa benar juga menurut saya gitu. Nah, pakar tersebut berpendapat bahwa lagu Soba itu adalah cawangan dari lagu Bayati. Cawangan itu cabang dari lagu Bayati. Di situ langsung saya terperanjat, loh, kok kenapa jadi cabangnya? Padahal kita tahu bahwa yang namanya Soba itu makom, bukan cabang, usul gitu kan. Nah, akhirnya tapi saya tidak menyalahkan, tetapi saya terus mengkaji apakah benar pendapat tersebut. Ternyata agak nyambung juga. Setelah saya praktekkan, itu bisa terjadi ketika Bayati jawab asli atau Bayati jawab diikhtilalkan sehingga masuk ke Soba. Contoh seperti begini. Ya lel ya lel ya lel ya lel ya lel ya lel. Nah, gitu. Jadi diikhtilalkan ada nada-nada romanya masuk ke Soba. Jadi berdekatan gitu. Jadi pendapat yang mengatakan bahwa Soba itu cabang dari Bayati, saya tidak menyalahkannya karena memang ada hubungannya begitu. Mungkin itu Ustaz yang bisa saya jawab sementara.
Barangkali ada lagi yang ingin ditanyakan, silakan. Pertanyaan kedua, kalau kita sudah mendapatkan nama, sudah tahu nama-namanya maksudnya, terus sudah tahu, antum pasti tahu sejarahnya, terus pendapat Kiai Kang Haji Atep untuk nama-nama lagu tersebut, itu pendapat Anda seperti apa? Karena biasanya kalau pendapat ini kan berbeda-beda. Saya ingin tahu pendapat Kang Haji Atep itu seperti apa sih? Nah, dari arti dari nama, maksud dari nama-nama lagu tersebut. Waduh, ujung-ujungnya saya harus berargumen juga ini. Dikerjain ini saya sama Ustadz nih. Apa boleh nih saya berpendapat? Takut salah nih Ustadz nih. Memang sih yang namanya pendapat itu bebas-bebas saja gitu kan. Tapi kan saya mengukur kemampuan saya juga gitu. Kalau ditilai dari segi keilmuan, saya masih di bawah. Pengalaman masih jauh, apalagi prestasi gitu. Tapi kalau emang saya diizinkan untuk berpendapat, sebelumnya saya ingin memberitahu dulu bahwa pendapat saya ini bukan untuk dibenarkan. Saya tidak memaksa kepada siapapun untuk membenarkan pendapat saya. Saya tidak memaksa kepada siapapun untuk menyetujui pendapat saya gitu ya. Itu mah silakan sajalah, natural lah. Kalau misalkan pendapat saya salah, nah itu sudah pasti. Tetapi misalkan ternyata pendapat saya ini ada benarnya sedikit, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, begini Ustadz, tadi kan kita sudah membahas apa itu bayati, kemudian berasal dari mana, ada yang diidentikan dengan daerah, atau berasal dari kata bait dan seterusnya gitu kan. Nah, kalau menurut pendapat saya, yang namanya lagu-lagu taranum atau tilawah atau nagom atau nagmah itu identik dengan musik Ustaz. Artinya begini, ketika kita membicarakan taranum, ketika kita membicarakan lagu-lagu bayati, soba sampai sikah, berarti di dalamnya ada notasi. Secara tidak langsung kita sedang membicarakan notasi. Jadi kalau menurut saya, ini pendapat saya nih ya, bayati, soba dan seterusnya itu adalah himpunan not, himpunan nada yang terhimpun, bahkan sengaja dihimpun secara harmonis sehingga menghasilkan bunyi suara yang beriramakan lagu bayati contohnya, atau menghasilkan bunyi suara yang beriramakan lagu soba dan seterusnya gitu. Dan kalau orang dulu atau penggubahnya atau pengarangnya atau komposernya tidak menamakan bahwa itu bayati, soba dan seterusnya, mungkin sampai sekarang pun kita tidak akan menyebut itu bayati. Satu pun tidak akan menyebut bahwa lagu itu bayati, lagu itu soba, hijaz dan seterusnya. Itu pendapat saya gitu. Kalau salah pasti, kalau benar ya alhamdulillah. Pertanyaan saya yang ketiga, Syekh, atau Kang Haji Atep, minta maaf suka panggil Syekh, karena bagi saya ya antum Syekh. Pertanyaan saya yang ketiga adalah, kita mengaji itu menggunakan lagu atau lagam. Nah, menjadi pertanyaan saya sekarang ini, jelas yang namanya lagu itu berhubungan sama musik. Yalah, kalau yang namanya musik itu kan ada tangga nadanya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Kalau di Sunda itu da, ti, ma, ni, la, da. Nah, itu baru digabungkan menjadi sebuah musik yang indah. Nah, kalau lagu juga kan jelas ada hubungannya dengan musik atau seni musik. Nah, menurut Kang Haji Atep, apa ada hubungannya musik
sama lagu yang biasa kita bawakan atau lagam dalam Al-Quran. Itu Kang Haji. Waduh, subhanallah, subhanallah. Ini sebuah pertanyaan yang sangat cerdas, Ustaz. Cerdas sekali, Ustaz. Rupa-rupanya Ustaz pun mulai penasaran ya, apa itu taranum, apa itu musik gitu ya. Nah, sebetulnya tadi sudah saya singgung sedikit gitu ya. Tapi tidak apa-apa, tidak ada salahnya mungkin kalau saya jelaskan lagi gitu ya. Nah, kita cerita dulu nih, atau ngopi dulu nih, ngopi ya, biar relax. Begini Ustaz, dulu sekitar tahun 1959 atau 90-an, pada saat itu saya masih usia remaja gitu ya. Saya pada saat itu sudah mulai menggandrungi lagu-lagu Ummi Kalsum. Lagu-lagu Ummi Kalsum yang sangat saya sukai itu adalah lagu yang berjudul Sukaro. Antum paham betul pasti. Nah, saya beli kasetnya, kemudian saya putar terus sampai hafal gitu ya. Nah, terus saya coba buka covernya tuh. Ketika saya buka cover kaset, di belakangnya itu ada tulisan, ada teks lagu dan ada tulisan di atasnya itu makom sika, makom bros. Ada berapa makom ya, lupa lagi, kasetnya udah hilang tuh. Nah, di situ saya terkejut, Ustaz. Loh, kok ini kan lagu. Yang saya tahu sikah itu lagu Al-Quran gitu. Ros itu lagu-lagu yang biasa dipakai untuk melakukan Al-Quran. Tapi ini kok, ini mah musik kata saya. Gitu, itu ceritanya itu awal-awalnya gitu. Nah, muncullah penasaran saya gitu. Saya penasaran banget gitu. Ingin tahu apa itu sebetulnya rahasia di balik sebuah taruhan itu apa itu. Nah, secara kebetulan memang saya ditunjang juga dengan pergaulan pada saat itu. Karena usia-usia muda, remaja, saya orangnya senang bergaul, senang berkumpul dengan siapapun saya masuk. Dan pada saat itu saya banyak teman dari kalangan orang-orang yang pandai memainkan musik gitu. Dan akhirnya pun saya pun terbawa-bawa juga belajar musik, dan akhirnya ya bisa untuk sendiri saja lah, menghibur diri sendiri, gonjreng-gonjreng atau di kamar sendiri gitu kan. Nah, Ustaz, gini Ustaz, kan kalau di gitar itu kan ada griff ya, ada griff dari A, B, C, D, E, F, G, kembali ke A itu sebetulnya kembali ke not awal, cuman beda oktav ya. Nah, jadi pada dasarnya yang namanya chord itu hanya 7 buah tangga nada gitu, 7 buah grip, 7 buah kunci gitu kan. Nah, dari setiap griff itu Ustaz lebih paham lah. Saya yakin orang NTT pandai-pandai main musik gitu kan. Nah, dari setiap griff itu menghasilkan, bisa melahirkan cabang-cabang griff atau cabang-cabang chord yang jumlahnya tidak terhingga. Terbukti lagu dari dulu sampai sekarang tidak habis-habis kan? Dan rumusnya dari situ kan. Nah, rumusnya dari situ, dari chromatic major, solmisasi, do, re, mi, fa, sol, la, ti, do itu. Nah, kemudian saya hubungkan dengan taronum. Saya hubungkan dengan taronum. Bayati, soba, hijaz. Coba perhatikan. Bayati, soba, hijaz, nahawan, ros, jiharkah, dan sika. Jumlahnya 7. Sementara chord di dalam musik 7. Chromatic mayor pun 7. Tingkatan nada di dalam musik 7. Dan bahkan sampai sekarang pun tidak akan ada yang mampu, sepakar apapun manusia, sepakar apapun orang yang ahli di bidang musik, tidak akan ada yang mampu menambah 1 chord lagi menjadi 8 chord. Satu tangga nada lagi menjadi 8 tangga nada. Nah, begitupun di
Tarannum. Sampai sekarang dijamin tidak akan ada yang mampu seorang pun menciptakan makom baru yang tadinya 7 makom menjadi 8 makom. Adapun kalau misalkan ada yang mampu, mereka hanya mampu menciptakan harokat lagu atau cabang dari makom lagu gitu. Menciptakan variasi-variasi baru yang mengikuti kepada makom-makom lagu tersebut. Dari bayati lahirlah berbagai harkat dan bisa divariasikan, dan variasi tersebut tidak akan ada batasnya. Terbukti sampai sekarang anak-anak kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, adik-adik kita, kalangan qori-qori'ah, dari tahun ke tahun mereka pandai menciptakan variasi-variasi baru gitu. Nah, kalau menurut saya yang namanya bayati, soba sampai sika itu adalah seperti halnya chord yang ada pada musik. Kunci nada atau kunci atau grip yang ada pada musik begitu. Kalau menurut saya itu pendapat saya pribadi, dan sekali lagi saya tidak memaksa kepada siapapun untuk membenarkan atau mengikuti atau mengiyahkan pendapat saya. Kalau salah pasti, kalau benar alhamdulillah gitu. Dan satu lagi yang yang mengakibatkan saya lebih terkejut gitu ya. Satu lagi. Nah, saya pernah baca di dalam kitab yang menerangkan tentang lagu-lagu Al-Quran. Di situ diterangkan bahwa asas atau pusat lagu itu adalah lagu ros. Pada mulanya saya menganggap bahwa asas lagu di Tarannum itu adalah bayati. Ternyata bukan bayati. Asasnya itu lagu ros. Atau pusat lagu itu ros gitu. Di situ saya lihat ada not baloknya, Ustaz. Cuman sayang, saya tidak begitu pandai membaca not balok. Kalau hanya sekedar membaca not angka, mungkin Ustadz pun lebih paham gitu ya. Nah, ternyata lagu ros itu adalah kromatik mayor, Ustadz. Solmisasi do re mi fa sol la ti do. Dari do rendah ke do tinggi itu adalah lagu ros, dari ros asli sampai jawab-jawab, Ustadz. Contoh, do re mi fa sol la ti do. La 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 la. Itu lagu ros. Kalau Ustaz mau memungkiri itu bukan lagu ros, wah, keterlaluan. Itu lagu ros, dan lagu ros itu ternyata solmisasi, chromatic major, dan semua lagu rumusnya dari situ. Bahkan saya secara pribadi mengatakan semua lagu yang lahir di dunia itu berasal dari lagu ros. Mau lagu jazz, mau lagu pop, rock, blues, dangdut, apapun itu berasal dari lagu ros, dari chromatic mayor, dari solmisasi do re mi fa sol la ti do gitu. Begitu pendapat saya. Itu hanya sekedar pendapat gitu ya. Silakan, misalnya ada pertanyaan lagi, silakan Ustaz. Pertanyaan saya yang terakhir, cukup 4 lah. Insya Allah saya yakin Kang Haji Atep punya kapasitas untuk mampu menjawab semua ini. Ya, jadi pertanyaannya, horor selama ini kan kita tahu bahwa itu adalah tangga nada paling bawah, rendah, yang irama a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Itu kan horor. Dan itu sudah pasti itu bayati. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bayati. Bisa enggak kalau seandainya kohor tapi jangan bayati gitu? Boleh enggak? Atau sanggup enggak? Saya justru bingung. Sampai sekarang orang terkesan mulainya kohor itu dari bayati. Bisa nggak selain bayati? Yang selama ini kita tahu. Saya menunggu jawaban dari Kang Haji Atep. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kang Haji Atep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah Ustaz. Mungkin ini jawaban yang terakhir ya bagi saya.
atas semua pertanyaan Ustadz yang Ustadz sampaikan kepada saya gitu ya. Ustadz menanyakan apakah bisa kita mengawali nada koror, ketemu jawab sampai jawab tetapi tidak dimulai pada makom bayati gitu. Artinya kita memulainya pada lagu-lagu selain bayati. Misalkan kita mulai pada Hijaz tetapi dimulai dari koror dulu. Seperti halnya kebiasaan kita semua qori-qori'ah, baik di dalam persembahan haflah ataupun di musabaqah tilawatil Quran, baik tingkat bawah sampai tingkat tertinggi itu tingkat internasional gitu kan. Nah, jawabannya bisa Ustadz. Boleh-boleh saja kan? Boleh-boleh saja. Tapi kita harus tahu caranya. Modal utama agar kita bisa melakukan hal seperti itu, yang pertama sekali yang harus kita kuasai adalah kita harus mengetahui, pertama nih, di dalam taronum itu ternyata menurut penemuan saya, di dalam taronum itu ada persamaan tingkatan nada tetapi berbeda dari segi irama lagunya. Jadi persamaan nadanya sama gitu, tingkatannya atau bakotnya atau oktavnya sama, tetapi iramanya berbeda. Begitupun sebaliknya, kita harus mengetahui irama yang sama tetapi tingkatan nadanya atau oktavnya atau tobakotnya berbeda gitu. Contoh seperti begini. Contoh yang dimaksud dengan irama sama tingkatan berbeda itu mudah untuk diketahui. Koror itu sendiri, koror dari segi irama, dari sisi iramanya itu sama dengan jawab, bahkan sama dengan jawab, tetapi berbeda dari tingkatan nadanya. Kalau koror, tobakot pertama atau oktav pertama. Kalau jawab, oktav kedua. Jawab, oktav ketiga. Gitu kan? Nah, contoh. Atau kita contoh dengan ayat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Innalil muttaqina mafaza. Itu koror. Jawab, bagaimana jawab? Berarti naik satu oktav. Berarti jawabnya innalil muttaqina mafaza. Iramanya sama kan? Iramanya sama tetapi tingkatannya berbeda. Nah, sekarang kita buktikan mana yang tingkatan nadanya sama tetapi iramanya berbeda. Saya mau mengambil contoh bayati jawab. Bayati jawab dengan makom-makom asli, baik sobah, hijaz, seluruh makom-makom asli itu tingkatannya sama. Berada pada tobakot kedua, berada pada oktav kedua, gitu. Tadi ya den ya nene ya den, itu bayati jawab. Nah, tingkatan nadanya sama dengan soba asli. Ya den ya den ya den, bayati jawab soba asli. Sama, tingkatan nadanya sama tetapi iramanya berbeda. Atau hijaz, ya den ya den ya den, soba ya den oktavnya sama walaupun ada perbedaan sedikit dari tun gitu. Oktavnya sama, berada pada oktav kedua atau tobakot kedua. Seterusnya begitu. Ros asli
Jadi seluruh makom-makom asli tingkatannya sama, tingkatan nadanya sama, tetapi dari sisi iramanya berbeda, begitu. Nah, setelah kita menguasai hal seperti itu, modal bagi kita, maka disitulah kita akan menemukan bagaimana caranya menurunkan nada ketika kita memulai taranum dengan nada yang terlalu tinggi. Sebaliknya, bagaimana caranya ketika kita memulai taranum dengan nada awal terlalu rendah, bagaimana caranya agar kita bisa menaikkan nada tanpa ada sumbang gitu. Dan yang terakhir, kita akan bisa menyusun format lagu yang disusun dari koror sampai jawab tanpa diawali pada bayati. Jadi kita bisa membuat atau menciptakan susunan tersebut dari lagu-lagu selain bayati, dari soba, hija, semua kita bisa. Contoh kecil saja, saya akan mencoba mencontohkan lagu sikah dari koror. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bahkan sebetulnya seharusnya ta'amudnya pun harus sikah. Gitu kan sikah kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh surat Al-Fatihah saja. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu koror sikah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Naik lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian kita akan ketemu dengan sikah asli yang derajat nadanya tuh seperti tadi saya katakan bahwa seluruh makom asli itu ada pada tingkatan kedua atau oktav kedua atau tebakot kedua atau sama derajatnya dengan bayati jawab, begitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Gitu. Kalau mau jawab lagi. Kalau suara kita mampu, silakan jawab. Nah, kalau suara kita sudah tidak mampu untuk ditaikan lagi, ada taktik lagi. Kita bisa menurunkan nadanya dengan teknik perpindahan lagu dari sikah ke ros. Cara menurunkannya begini. Jangan tadi sikah ihdinas siratal mustaqim, turun. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu contohnya. Nah, insya Allah Ustaz, ke depan kita akan mencoba mempraktekkan bagaimana teknik penurunan nada, teknik menaikkan nada, kemudian teknik menyusun format dari koror menggunakan lagu-lagu selain lagu bayati. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan ini bermanfaat khusus bagi kita atau umumnya bagi semua yang mendengarkan kita ini. Dan semoga Allah menjadikan perbincangan ini
menjadikan sebuah perbincangan yang bermanfaat serta menjadikan ilmu yang bermanfaat tentunya bagi kita semua. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau salah, apa yang telah saya katakan, apa yang telah saya jelaskan dari awal sampai akhir, kalau salah, sekali lagi kalau salah nih, kalau salah benar, pasti adanya. Tetapi kalau seandainya benar, alhamdulillah, itu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua diberkahkan segalanya, semuanya, selamanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam buat semua keluarga di sana, buat santri-santri di sana, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.